Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Dwinar Anggreni dari Offering Day 23, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hukuman ideal bagi pelaku korupsi. Tindakan korupsi dilihat dari hukum Islam digolongkan sebagai bentuk perbuatan khianat, sebab pejabat yang korupsi sebelumnya telah diberi amanah dari rakyat untuk menjalankan tugasnya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun bukannya menjalankan amanah, pejabat itu malah merugikan rakyat dengan tindakan korupsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji dan perbuatan yang melanggar syariat. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubro atau dosa besar. Islam dengan jelas telah mengungkapkan hukuman atau pidana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah yang pertama, pidana atas jiwa, terdiri dari pidana mati dengan pedang, pidana mati dengan digantung di tiang salib, pidana mati dengan diranjam. Yang kedua, pidana atas anggota badan, pidana potong tangan atau kaki, pidana potong tangan dan kaki, pidana penamparan atau pemukulan. Yang ketiga, pidana atas harta kekayaan, yang meliputi pidana ganti rugi, pidana taksir sebagai tambahan. Yang keempat, pidana atas kemerdekaan, yang meliputi pidana pengusiran atau pembuangan, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penahanan sementara. Yang kelima, pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, yang meliputi pidana teguran atau peringatan, kafarah sebagai hukuman yang bersifat religius. Di Indonesia sendiri, hukuman pidana bagi pelaku korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, yang isinya ayat pertama, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat kedua, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Meski menimbulkan pro kontra jika dijatuhi hukuman mati bagi pelaku korupsi karena pendapat yang menyangkut hak asasi manusia, yaitu terkait dengan hak hidup seseorang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Terdapat usulan lain dari beberapa pakar hukum di Indonesia yang menilai akan lebih baik hukuman maksimal yang diberikan adalah pidana penjara seumur hidup, sebab hukuman mati menutup pintu kemungkinan kekeliruan, kesalahan maupun adanya perkembangan selanjutnya terkait kasus tersebut. Hal inilah yang menyebabkan usulan penjara seumur hidup cocok untuk diterapkan di ranah hukum negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.